Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau dunia di sekitar kita ini kok kayaknya aneh banget ya? Hampir nggak nyata. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang luar biasa gila. Gagasan bahwa seluruh realitas kita ini mungkin cuma sebuah simulasi komputer yang super canggih. Wah, kutipan yang berani banget kan? Kedengarannya emang kayak dialog di film fiksi ilmiah, tapi jangan salah. Ini bukan cuma omong kosong loh. Beberapa pemikir paling cerdas di dunia, dari filsuf sampai fisikawan, menganggap ide ini dengan sangat serius. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya yang bakal kita gali. Apa hipotesis simulasi ini cuma sekedar konsep fiksi yang seru buat dibayangin? Atau jangan-jangan ada argumen logis dan bahkan petunjuk di dalam ilmu fisika yang mendukungnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita bedah dari dasarnya dulu. Sebenarnya apa sih yang kita bicarain ini? Idenya tuh mirip banget sama film-film kayak The Matrix. Gagasan bahwa dunia yang kita anggap nyata ini sebenarnya cuma ilusi buatan. Jadi, gampangnya gini. Menurut hipotesis ini, semua yang kamu tahu, meja di depan kamu, bintang-bintang di langit, bahkan pikiran dan kesadaran kamu sendiri bisa jadi cuma bagian dari sebuah program. Seolah-olah kita ini karakter dalam video game yang realistis banget. Saking realistisnya, kita nggak sadar kalau kita ada di dalam game. Ya jelas, budaya pop suka banget sama ide kayak gini. Film-film seperti The Matrix itu ngebantu kita ngebayangin konsepnya, mengubah gagasan yang tadinya abstrak tentang realitas buatan, jadi sesuatu yang bisa kita lihat dan pahami. Nah, sekarang kita lihat gimana ide ini berubah dari sekedar fiksi ilmiah, jadi sebuah argumen filosofis yang serius. Jadi di tahun 2003, ada seorang filsuf dari Universitas Oxford namanya Nick Bostrom. Dia mengajukan sebuah argumen yang memaksa kita untuk melihat kemungkinan ini secara logis. Argumen Bostrom ini dikenal sebagai trilema simulasi dan isinya ada 3 kemungkinan. Pertama, manusia punah sebelum kita bisa mencapai tahap post-human, yaitu tahap di mana teknologi kita udah super canggih banget. Kedua, peradaban post-human yang super canggih itu ada, tapi mereka sama sekali nggak tertarik bikin simulasi tentang nenek moyang mereka. Atau yang ketiga, mereka memang bikin simulasi itu, dan kemungkinan besar kita ini hidup di salah satunya. Menurut logika, salah satu dari 3 ini harus benar. Coba deh bayangin gini, kalau sebuah peradaban bisa bikin satu aja simulasi yang realistis, kenapa berhenti di situ? Mereka kemungkinan besar bakal bikin ribuan bahkan miliaran. Nah, ini jadi masalah statistik yang sederhana. Artinya, bakal ada miliaran dunia simulasi, tapi cuma ada satu dunia asli. Jadi kalau kamu ambil satu kesadaran secara acak dari semua yang ada, kemungkinan besar kamu ngambil yang mana? Ya, yang disimulasi bukan yang asli. Nah, disinilah perdebatan jadi makin seru, pindah dari filsafat ke fisika. Para pendukung hipotesis ini berpendapat bahwa ada petunjuk-petunjuk tersembunyi di level paling dasar dari realitas kita, di dunia kuantum, yang kelihatannya mirip kayak, ya, optimisasi dalam sebuah program komputer. Bukti utama yang paling sering disebut-sebut adalah eksperimen celah ganda. Ini salah satu eksperimen paling aneh dan bikin pusing kepala dalam sains. Hasilnya nunjukin kalau partikel dasar kayak elektron atau foton itu bertindak seolah-olah mereka tahu kapan mereka lagi diliatin. Anehnya tuh di sini, waktu nggak ada yang ngamatin, sebuah partikel itu bertindak kayak gelombang kemungkinan, bisa lewat 2 celah sekaligus. Tapi begitu kita coba ukur, begitu kita intip, gelombangnya langsung runtuh. Dan partikel itu sekejap memilih jadi satu titik padat yang cuma lewat 1 celah. Seolah-olah realitas itu malas nentuin wujud pastinya sampai ada yang liatin. Fisikawan Tom Campbell punya analogi yang keren banget dari dunia video game. Dia nyebutnya render paksa. Coba pikirin game open world. Komputer kan nggak ngerender seluruh dunia game setiap saat. Itu bakal butuh tenaga komputasi yang luar biasa besar. Sebaliknya, dia cuma ngerender detail di area yang lagi dilihat sama pemain. Nah, hipotesisnya, alam semesta kita juga melakukan hal yang sama untuk ngirit daya prosesor. Selain itu, ada juga petunjuk-petunjuk lain. Kenapa ya hukum fisika itu kelihatannya pas banget disetel biar kehidupan bisa ada? Kenapa alam semesta ini bisa dijelasin dengan begitu rapi lewat matematika? Dan kenapa ada batasan mutlak kayak kecepatan cahaya? Para pendukung teori ini bilang, ini semua bisa jadi adalah parameter yang udah disetel di dalam kode simulasinya. Tentu aja nggak semua orang setuju. Sebagian besar komunitas ilmiah masih sangat skeptis. Sekarang yuk kita lihat beberapa sanggahan utamanya yang bisa dibilang semacam reality check buat semua spekulasi ini. Kritik paling besarnya adalah teori ini tuh nggak benar-benar ilmiah. Gini, teori ilmiah yang bagus itu harus bisa diuji untuk dibuktikan salah.
Tapi, dengan hipotesis simulasi, nggak ada bukti apapun yang bisa menyanggahnya. Kalau kita nemu keanehan, bisa dibilang itu glitch. Kalau nggak nemu apa-apa, dibilangnya programnya jalan dengan baik. Karena nggak bisa dibuktikan salah, teori ini jadi di luar jangkauan sains. Ada juga keberatan kuat lainnya. Pertama, teori ini melanggar pisau Occam. Prinsip yang bilang penjelasan paling sederhana itu seringkali yang paling benar. Nambahin lapisan simulator di atas alam semesta kita, itu kan malah nambahin kerumitan. Kedua, ini sebenarnya nggak ngejawab pertanyaan besar tentang asal-usul. Cuma mindahin pertanyaannya satu tingkat. Terus, siapa yang nyimulasiin si simulator? Dan terakhir, meskipun udah dicari-cari, kita belum pernah nemuin bukti nyata adanya pixel atau bug di dalam struktur realitas kita. Jadi, setelah ngelihat argumen pro dan kontranya, kita harus gimana dong? Jelas banget kalau ini adalah perdebatan yang kompleks, ada di persimpangan antara sains, filsafat, dan fiksi ilmiah. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Meskipun hipotesis simulasi ini saat ini nggak bisa diuji dan karena itu nggak dianggap sains yang valid, nilainya itu terletak sebagai sebuah eksperimen pikiran. Dia memaksa kita untuk mempertanyakan asumsi-asumsi paling dasar kita tentang apa itu realitas, kesadaran, dan posisi kita di alam semesta ini. Dan saya akan tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini. Anggaplah ada pil merah dan pil biru. Kalau kalian dikasih kesempatan untuk tahu secara pasti apakah kita ada di dalam simulasi atau enggak, kalian bakal mau tahu? Coba dipikirin. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.